tahun 2004 ketika saya membuat country report. Saya cuma bilang GCG, binatang apa ini GCG? Selamat siang teman-teman semua yang ada di sini. Selamat siang juga kepada Ibu Vita Diani Satyadi. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating yang akan menjadi host untuk acara Sejam Bersama HW and Friends. Jadi tamu kita hari ini adalah Ibu Vita Diani Satyadi yang adalah Executive Director dari IICD dan IIPG. Jadi IICD adalah Indonesian Institute for Corporate Directorship dan IIPG adalah Indonesian Institute for Public Governance. Ya, jadi yang satu nanti kaitannya dengan swasta, yang kedua kaitannya dengan government. Jadi satu private, satu non-private sectors. Ya, tapi nanti Ibu Vita akan menjelaskan tentang apa bedanya dan apa kesamaannya. Ya. Siang hari ini harusnya dibikin santai sekali, biarpun topiknya berat banget gitu ya. Jadi mungkin buat cerita, semua itu berawal dari keheranan saya gitu ya. Suatu hari Ibu Vita ini menginformasikan kepada saya bahwa beliau itu menjadi Executive Director di IICD sebelum ada IIPG waktu itu. Terus saya pikir kamu gitu ya, tapi daripada saya yang cerita, mendingan Bu Vita cerita dulu. Silakan Bu Vita, ceritakan perjalanan, karena Bu Vita ini adalah teman saya kuliah satu angkatan di FISIP UI, ya. Saya minta cerita mulai dari FISIP aja, dari FISIP sampai terus kemudian menjadi Executive Director di AICD dan IIPG. Silakan Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita buat santai aja ya, jangan terlalu kaku. Ini hari Sabtu, weekend. Nanti Bapak Ibu juga bebas bertanya, anything ya, asal jangan terlalu personal. Nah, yang Pak Handoko mau menanyakan adalah mengenai apa Pak Handoko? Perjalanan hidup saya dari lahir, dari TK, janganlah SMP, SMA. Jangan dari mulai kuliah aja kali. Ya, mulai kuliah karena kita kenal dari sejak kuliah. Jadi dulu tuh urusannya administrasi, terus kemudian kok sekarang jadi saya tidak tahu. Mau kok ceritakan? Ya, selamat siang. Saya bingung mau ceritanya. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang spesial dalam perjalanan hidup saya selama kuliah, sama aja dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Bahkan waktu saat saya diterima di UI tanpa tes, saya nggak exciting, biasa-biasa aja gitu lah saya kuliah. Nah, kebetulan pada saat itu saya diterima di PMDK dan pada saat itu aku santai-santai aja karena memang ekspektasi saya waktu itu adalah diterima di Fakultas Ekonomi. Pas saya lihat, oh kok FISIP ya gitu loh. Tapi pada saat itu saya baru menyadarin bahwa ya sudah, nasib lo ya di FISIP aja gitu loh. Jurusan lo ya pada saat itu adalah saya di FISIP UI dapatnya di jurusan administrasi bisnis. Sekarang namanya administrasi bisnis. Waktu itu sih namanya administrasinya aja. Udah nggak ada. Saya juga nggak outstanding zaman kuliah, biasa-biasa aja. Dan setelah lulus juga saya langsung bekerja di tahun 90 kalau nggak salah. Saya bekerja di Hong Kong Bank sekitar 5 tahun. Dan posisi terakhir pada saat itu saya di treasury, di bagian treasury ngurusin money market dan foreign exchange market. Kemudian saya beralih ke pasar modal, capital market. Nah, dari capital market saya mungkin cuma sebentar 4 tahunan gitu. Saya merasa passion saya nggak di situ, gitu loh.
Nah, setelah itu, setelah beberapa kali di perusahaan sekuritas, kemudian akhirnya saya diajak untuk menjadi senior consultant di satu perusahaan yang merupakan research center dari salah satu bank Jepang yang besar di Indonesia. Saya cukup lama di sini, 10 tahun. Dan di sinilah saya merasa bahwa okay, this is my world. Karena passion saya di situ. Jadi sebenarnya passionku itu adalah di research dan mengajar sebenarnya. Dan kesempatan itu terbuka pada saat saya di think tank atau research center ini punya perusahaan Jepang, bank Jepang sebenarnya. Nah, disitulah saya bisa mengeksplor passion saya. Saya di situ dikasih kesempatan untuk melakukan research, doing feasibility study. Dan kebetulan perusahaan Jepang ini, think tanknya ini banyak menerima proyek dari World Bank, Asian Development Bank, JICA, dan juga beberapa multinational institution. Nah, saat itu tiba-tiba Presiden Director dari Research Center itu menyatakan ke saya bahwa karena kamu punya background di bidang perbankan, ini ada proyek dari Asian Development Bank. Terus dia tanya, are you gonna, apakah kamu tertarik untuk menjadi project leader untuk proyek ini? Nah, pada saat itu saya sambut, padahal totally saya itu nggak tahu gitu loh tentang apa. Pas saya lihat di tornya itu mengenai the implementation of good corporate governance in Indonesian banking industry before and after crisis. Dan at that time saya totally blind gitu loh. Hah? Makhluk apa tuh GCG gitu loh. Tapi karena saya itu orangnya suka challenging, mungkin Handoko tahu ya, aku kan suka banget challenging situasi atau project-project yang challenging. Akhirnya saya sanggupin gitu loh. Ya alhamdulillah proyek itu berjalan dengan lancar, banyak dibantu oleh asosiasi perbankan pada saat itu, bahkan dari BI juga saya dibantu. Jadi memang takes time. Nah, gara-gara laporan research itu yang kemudian oleh Asian Development Bank dijadikan country report atau dijadikan buku. Nah, gara-gara laporan research itu atau country report itu kemudian saya diminta oleh pada saat itu salah satu guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga salah satu pengajar kita, Profesor Dr. Gisman, tolong bantu IICD. Nah, itu tahun 2011. Dan setelah itu maksudku terus saya akhirnya terlibat di IICD. Sebenarnya IICD itu sudah berdiri lama dari tahun 2000. IICD atau Indonesian Institute for Corporate Directorship itu adalah satu institusi kami adalah NGO, kami dalam bentuk yayasan dan dibentuk oleh 10 universitas tahun 2000. Nah, kemudian di tahun 2011 masuklah seorang Vita Diani gitu loh, ngobrak-ngabrik. Bukan ngobrak-ngabrik sih, actually saya diminta untuk doing restructuring. Nah, sampai saat ini saya masih cinta dengan IICD. 9 tahun ya, Fit? Ya, 9 tahun. Nah, ini pertanyaannya, Fit, karena saya kenal kamu 35 tahun, Fit. Kok bisa sih ya? Kalau tadi kamu ngomong bahwa kamu tuh suka yang challenging, setuju. Ya, banyak ceritalah tentang bahwa kamu suka challenging gitu kan, biarpun saya nggak bisa ngungkapin semua. Ya, karena teman lama itu biasanya suka pegang rahasia, Fit. Nah, cuman ada satu nih yang rasanya boleh diungkap ya, Fit ya. Kamu itu kan aslinya tuh kan cewawakan banget gitu ya. Cewawakan banget kok bisa ngurusin institusi yang
yang apa ya, aturannya jelas, bahkan membuat orang yang nggak ngikutin aturan jadi ikut aturan, gini kan jadi aneh kan. Aneh itu dasarnya cowakan kok jadi ngurusin urusan yang rigid gitu loh ya. Saya mau kasih contoh dulu, lihat ya, ini cuma contoh, sebenarnya banyak foto saya tentang kamu cowakan, tapi mungkin ini contoh Ambil aja dari nih mana satu itu? nih. Ayo, ambil dari mana? Nggak tahu nih di mana itu. Sebentar. Aduh, mana ini ya? Ini ya udah nanti aja deh kalau gitu deh. Tapi kamu udah khawatir soalnya kan, aku punya gambar apa gitu ya. Jadi nanti aku kasih kamu yang foto kamu cowakan ya, Bet ya. Oke, baik. Nah, jadi seorang yang cowakan kok bisa mimpin atau menjadi executive director buat sebuah institusi yang membuat orang yang mungkin cowakan menjadi tidak cowakan. Ini kan jadi apa ya? Sesuatu yang unik kan. Ayo coba cerita. Kontradiktif ya, gimana Be? Monggo. Sebetulnya gini, aku mau begini, kan biar kamu kelihatan berubah gitu ya, Fit. Tadi kan kamu berusaha untuk gerak-gerak terus seperti biasa, cowakan. Coba sekarang jawabnya tenang gitu ya. Oke, kita lihat. Kita bisa nggak dalam 5 menit ke depan, Vita itu yang memang aslinya cowakan, jawab pertanyaan saya soal cowakan memimpin bukan cowakan dengan tenang. Ayo, Fit. Oke. Nah, kan nggak bisa. Ayo, Bet, silakan. Even kalau saya lagi memberikan pelatihan dan sebagainya, itu saya itu gerak-gerak ke sana, ke sana, ke sini. Mungkin karena energinya kelebihan kali ya, dari kecil hiperaktif kali. No, just kidding. Oke, kalau dibilang coawaan, dan tiba-tiba saya bisa serius, saya itu mungkin kalau bahasanya psikologis, bahasanya psikolog ya, itu saya adalah perpaduan antara tipe sanguin sama koleris. Tapi saya bukan melankolis. Ya. Jadi di saat memang sifat saya adalah memang ekstrovert ya. Saya senang kumpul, ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi pada saat kita sudah ada ada kerjaan, mungkin juga Handoko bisa tanya ya, beberapa kolega saya atau staf di kantorku juga, mereka juga tahu betapa saya itu koleris. Jadi saya itu disiplin. Kalau udah soal kerjaan, saya disiplin. Dan tapi saya juga, kalau di dalam suatu rapat mungkin bisa dibilang aku itu apa ya namanya tuh flagmatis ya. Yaitu saya itu bisa compromise. Tapi belakangan ini mungkin karena usia juga ya. Saya lebih banyak compromise dan lebih banyak memotivasi orang-orang di kantor ataupun teman-teman. Nah, tapi kalau dulu mungkin memang saya totally itu adalah selain ya tipe karakter sanguinnya besar sekali plus karakter kolerisnya. Tapi kalau udah di satu kerjaan, saya pasti udah tarik garis lurus. Jadi saya memang akuin, saya tuh suka sekali kumpul sama teman-teman, apalagi teman kuliah, teman SMA ya. Tapi pada waktu saya sudah di depan saya adalah rapat, apalagi dengan bersama board, itu mungkin remote-nya langsung berubah 180 derajat. Saya menjadi berusaha untuk lebih lebih rigid ya mungkin ya. Tapi memang kadang-kadang juga suka bocor juga gitu loh. Bos-bos juga kadang-kadang suka even Pak Budiono gitu misalnya, itu pun saya bercandain. Jadi jadi sebenarnya enggak, kalau buat saya kalau GCG itu tidak rigid ya, karena itu bukan peraturan. Jadi ya itulah saya mungkin karena trying to be more flexible in any circumstances. Oke, nah karena sudah menyinggung soal governance ya, sebetulnya kan gini nih, banyak orang nanya, kok governance itu sebetulnya binatang apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri karena aku udah punya sertifikatnya, saya tahu itu penting banget. Tetapi kan tidak populer nih. Sementara mungkin yang ikut di sini juga pengen tahu juga, kenapa sih mesti governance gitu kan? Atau mungkin juga ada yang bertanya, lagi situasi, apalagi dikaitkan dengan COVID, lagi situasi susah begini, governance bisa makan aja udah untung misalnya gitu. Coba ini kan, kenapa sih governance? Maksudnya governance itu sendiri apa? Terus kemudian
secara sederhananya ya, kalau cuma sekedar dari googling juga ketemu sebetulnya governance itu apa. Tapi coba diceritakan, Fit, biar teman-teman di sini juga perlu, kenapa sih harus governance? Governance itu apa? Dan kalau nggak governance itu apa konsekuensinya? Silakan, Ibu Vita. Terima kasih. Ya. Hal tersebut pernah terlintas di kepala saya pada tahun 2004 ketika saya membuat country report. Saya cuma bilang GCG, binatang apa ini GCG? Tapi hal tersebut yang akhirnya mendorong saya untuk lebih mengetahui. Saya zaman dulu kan belum ada Google, tahun 2004, 2003 tuh belum ada Google. Jadi saya ke perpustakaan dan sebagainya sampai saya ke CSIS gitu loh. Nah, jadi saya berusaha tahu apa sih GCG, kenapa sih gitu loh, kenapa menjadi. Nah, sampai akhirnya memang sudah nasib saya ya, akhirnya terjerumus terlalu negatif statement. Akhirnya jatuh cinta sama GCG ya. Nah, ya setelah saya banyak terlibat di semua kegiatan, seperti diketahui bahwa IICD kan memang kegiatannya adalah kami melakukan internalisasi praktek-praktek terhadap praktek-praktek terbaik dari corporate governance. Nah, hal itu yang terus memacu saya untuk I have to learn more. Bahkan ya untuk misalnya workshop yang dimanapun biasanya saya ikut gitu loh untuk menambah pengetahuan. Nah, kalau dibilang governance mungkin saya memfokuskan ke good corporate governance saja dulu ya. Sebenarnya IICD juga sudah expand ke public governance, tapi pasti waktunya nggak akan cukup. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa bukan kompetensi saya kalau untuk menjelaskan mengenai good public governance, karena itu udah related dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagainya. Which is saya akan fokus di acara hari ini adalah apa sih itu governance, kok penting gitu loh. Nah, sebenarnya good corporate governance itu bukan peraturan, bukan perundang-undangan, itu adalah satu nilai, konsep, ya, satu nilai atau konsep yang sangat prinsipil sekali. Misalnya dalam satu perusahaan kalau nggak melaksanakan GCG, aku yakin perusahaan tersebut nggak akan berkelanjutan. Sementara tujuan dari pendirian satu perusahaan adalah memberikan nilai tambah ke pemegang saham, ya kan? Dan diharapkan perusahaan itu akan terus berkelanjutan. Nah, kalau nilai-nilai good corporate governance tidak di-apply, saya yakin perusahaan itu nggak akan berumur lama. Mungkin jangka pendek masih nggak kenapa-napa kali, Fit ya. Tapi kalau jangka menengah dan kenapa-napa juga. Jadi yang pasti dia tidak akan berkesinambungan gitu ya. Nah, tadi saya kepikir sebagai orang awam mungkin jangka pendek ya udahlah cuma jangka pendek gitu. Tapi menurut Vita malah justru kenapa-napa juga. Mungkin bisa dijelaskan kan mungkin saya mewakili pemikiran umum bahwa ya memang sih kalau jangka panjang itu bisa mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. Tapi kalau pendek-pendek aja mungkin nakal sedikit nggak apa-apa gitu, nggak good amat nggak apa-apa. Nah, kenapa-napanya kira-kira contohnya gimana tuh, Fit? Jadi gini, sebenarnya GCG itu mencakup dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek tingkah laku, yaitu meliputi hubungan dan pola perilaku dari pihak-pihak yang berada di dalam suatu perusahaan. Nah, aspek kedua adalah aspek normatif, yaitu yang mengatur hubungan perilaku di dalam perusahaan itu dengan pihak luar. Nah, kenapa saya bilang bahwa GCG itu bukan undang-undang, bukan peraturan, tapi dalam pelaksanaannya sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya. Jadi misalnya aja contohnya bahwa kita mau bicara, apalagi untuk perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu banyak banget aturannya ya.
Tapi kalau kita bicara yang non-public, satu aja pertanyaan, statement dari saya adalah perusahaan itu didirikan oleh pemegang saham. Nah, dengan GCG itu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu satu adalah harus kita sebagai pihak yang di dalam perusahaan, kita harus mengetahui apa itu hak memegang saham, dan harus ada perlakuan yang setara antara pemegang saham yang mayoritas dan pemegang saham yang minoritas. Nah, kebanyakan zaman dulu itu yang saya tahu bahwa kalau dalam satu perusahaan yang mendapatkan informasi lebih itu pasti adalah pemegang saham pemegang saham yang mayoritas ya. Nah, di dalam GCG itu tidak dibenarkan. Hal-hal seperti itu aja. Contoh-contoh. Nah, misalnya ada rules ya. Ada rules pemegang saham yang besar dikasih tahu yang pemegang saham yang cuman yang kecil dikasih tahunya mungkin one day before ada. Jadi kan tidak ada equal treatment. Nah, jadi once kalau perusahaan sudah mau melaksanakan nilai-nilai itu, nah ya memang ya harus comply gitu loh. Makanya kalau saya bilang perusahaan ingin melaksanakan GCG itu harus benar-benar memahami apa itu landasan pilar dari good corporate governance. Itu bukan aturan ya. Mungkin misalnya harus terbuka, khususnya semua informasi yang material harus diinformasikan ke pemangku kepentingan ya, khususnya pemegang saham. Ini kita bicara yang non public, tapi kalau yang public listed company semua informasi material itu harus ada di public website, harus ada di annual report. Yang diungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan aja, tapi juga hal yang penting seperti pengambilan keputusan, tiba-tiba direksinya diganti, tiba-tiba mau merger akuisisi dan sebagainya, itu harus disampaikan, gitu loh, harus di-disclose. Nah, tapi itu kan merupakan pedoman, ya. Jadi, nah dari pedoman itu memang ada aturannya masing-masing. Seperti misalnya kalau kita dari prinsip landasan good corporate governance kan ada tarif tuh, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, terus ada responsibility, ada independence, ada disclosure. Nah, sekarang kita bicara independence ya. Kalau menyangkut good corporate governance, kalau satu perusahaan konsisten untuk melaksanakan GCG, nggak ada tuh benturan kepentingan. Perusahaan itu harus benar-benar independen. Nggak ada pengaruh, tekanan, dan sebagainya dari pihak-pihak luar maupun dari pihak-pihak yang nggak jelas. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan tanggung jawab, perusahaan itu sebenarnya tanggung jawabnya kemana selain ke pemegang saham? Kalau berhubungan dengan responsibility, perusahaan itu harus bertanggung jawab dengan masyarakat dan lingkungannya. Jadi ini yang saya mau bersin gimana dong? Tiba-tiba ini yang pada dengerin semua pada tutup mukanya gitu karena takut kena droplets katanya. Nah, padahal kita virtual ya. Silakan. Jadi kalau yang masalah responsibility ya dari pilar dari good governance, responsibility ya itu setiap perusahaan itu bertanggung jawab untuk masyarakat dan lingkungannya. Nah, dari pilar tersebut ya, IICD itu setiap, kebetulan saya terlibat, jadi kenapa saya eager sekali untuk melakukan sosialisasi. Kami melakukan
penelitian setiap tahun, ya, setiap tahun. Dari awal saya diangkat menjadi direktur eksekutif sampai saat ini, saya itu adalah salah satu yang ikut menilai perusahaan-perusahaan melaksanakan apakah perusahaan ini bagus melaksanakan GCD atau enggak. Jadi kami ada metodenya namanya ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, ini metodologinya yang sekarang menjadi rujukan untuk beberapa peraturan regulator. Nah, itu saya pikir kenapa penting? Ya memang penting gitu loh. Tapi kalau memang... jadi nggak hanya jangka menengah maupun jangka panjang, jangka pendek pun juga penting. Jadi jangan terus kemudian, udahlah kita main-main dulu, nggak apa-apa nanti, itu nggak bisa ya. Jadi baik, ini dari pertanyaan. Sebagai tambahan saya, satu aja bahwa pada saat perusahaan didirikan itu sudah ada pakemnya yaitu Undang-Undang PT, ya kan? Nah, ikut di itu aja dulu. Itu kan sudah ada di situ jelas bahwa RUPS adalah ini yang tertinggi, itu bentuk di korporasi yang tertinggi. Setelah itu ada tanggung jawab Dewan Komisaris, tanggung jawab dari direksi dan sebagainya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan kayak serius banget gitu. Tapi memang kerjaannya kan mesti ditanya ya. Sekarang pertanyaan yang agak sedikit nggak serius deh gitu ya. Saya tuh bikin research tadi sudah keburu mau keluar dulu researchnya gitu kan. Research ini anak ini ya gitu saya dalam hati saya. Ini apa namanya? Kok kayaknya makin lama makin kondang, ketemu dengan makin banyak orang kondang gitu ya. Saya akan minta Mbak Yuyun untuk keluarin gambar-gambar. Mbak Yuyun, boleh nggak dikeluarin gambar-gambarnya? Jadi kalau melihat dari kehidupan kamu itu ya, Fit, ketemunya itu orang-orang penting gitu kan. Saya lagi mikir ya, orang cowakan ketemu orang penting itu gimana, tapi kalau tadi udah diterangin kan, bahwa aku bisa tahu kapan cowakan, kapan nggak cowakan gitu kan. Ini dapat fotonya dari mana? Ya enggak tahu, pokoknya ada lah, ini dari agen rahasia lah ini. Ya, agen apa? Agen gas atau agen yang lain. Ya, gambar lain Mbak Yuyun, coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Itu ada Pak Bud, ada Bu SMI, ada lagi siapa? Coba itu. Ya, ini ada BEI, ada Bu Risma, terus Yun, lagi Yun. Nah, ini ada Pak Kuntoro ini ya. Ya. Pak Kuntoro, ada Pak Eriana juga kalau nggak salah itu ya. Oke, terus coba lagi. Yun, ada lagi. Wow, ini Pak Erlangga, ada Pak Cis. Oh, ini Pak Cisman, saya kenal persis nih karena dulu dosen kita kan. Ada siapa lagi Yun? Ada ini Kang Emil ini yang kiri. Oke, Kang Emil. Terus sebenarnya ada Pak Chandra Hamzah ya sama Pak Eriana. Oke, ada lagi. Oh, masih banyak. Udah tutup aja Jun, takutnya rahasia. Oh, ini dengan Pak AS Dilon antara lain ya. Baik. Ya, jadi sekarang gini nih, saya ada pertanyaan. Ini kan ketemu orang penting, kayaknya sih yang saya riset tidak cukup banyak atau tidak cukup mewakili ya. Mestinya kamu ketemu lebih banyak lagi orang-orang penting dalam kehidupan kamu, lagi ngurusin ICT dan IPG apalagi sekarang ini. Punya gak sih, Fit? Punya pengalaman yang unik, lucu, atau berkesan, atau tak terlupakan, atau mungkin pelajaran, Fit? Ayo coba gimana? Jadi kan dari orang-orang, kan memang pelajaran tidak harus dari orang-orang terkenal, tapi kan kesempatan untuk bisa ketemu orang-orang terkenal itu kan nggak semua orang. Nah, silahkan. Saya sih pernah belajar dari yang jelas-jelas banget, belajar dari Pak Cisman dulu ya, terus kemudian belajar dari Pak Budiono ya gara-gara kamu kan itu. Oke, saya pengen dengar dari kamu deh, tanpa disebut namanya, pelajaran apa yang kamu dapat atau pengalaman unik apa yang mungkin ada. Silahkan, Ibu Vita Diani Satyadi. Saya nggak usah nyebut nama ya. Nggak boleh nyebut nama biar enak. Oke, menjawab pertanyaan dari Handoko, kenapa aku banyak sekali berada di lingkungan tokoh-tokoh, orang-orang top dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau saya bilang ini inline dengan IICD, soalnya program-program IICD itu memang ditujukan ke direktur dan komisaris, minimal senior manager. Jadi kenapa akhirnya saya itu lebih sering berada di tengah-tengah mereka. Ya, itu klienku. Ada lebih dari 8.000, you just name it gitu loh. Nah,
Ya, peristiwa yang lucu itu, tapi mohon maaf, mungkin saya nggak akan nyebut namanya karena ini merupakan direktur utama salah satu BUMN, salah satu BUMN terbesar. Ya, ini peristiwa yang akhirnya menyentil aku bahwa don't judge the book from the cover. Dan kejadian ini 2 kali terjadi dengan 2 pimpinan tertinggi, direktur utama dari satu BUMN. Yang pertama adalah salah satu BUMN yang berada di, nggak usah lah, nggak usah cerita lah ya, cerita pengalamannya aja, ya. monggo silakan. Pada saat itu saya diterima meeting dengan beliau, tapi yang ada di kepalaku adalah orangnya different gitu. Jadi pada saat aku sudah masuk ke ruangannya, disuruh oleh ajudannya dan sebagainya, tiba-tiba ada yang nanya. Dan pada saat itu saya lagi menghadap ke lukisan gitu, ngeliatin lukisan kudanya bagus banget. Jadi saya berdiri, saya liatin gitu, karena lama banget nunggunya, mungkin ada 10 menit. Tahu ada yang nanya, ibu mau minum apa? Nggak usah, suruh bapakmu aja deh, cepetan deh. Saya ngomong kayak begitu. Terus? Tiba-tiba diam. Nah, aku udah mulai curiga. Oh, baik, udah. Pas aku lihat dia mandap sana, terus ternyata dia bilang, kenalkan saya ini, itu aku langsung shock. Aku sih nggak bisa bayangin. Oh my goodness. Jadi padahal kamu bilang apa? Suruh bapak lu aja cepet gitu ya? Nah, aku nggak pernah ngomong gue lo. Jadi, gimana ibu mau minum apa lagi? Udah ada minumnya. Nah, karena sebelumnya memang ada office boy, bukan office boy, ajudan. Ibu minumnya monggo. Oh, no. Aku bilang matur nuwun. Aku bilang gitu. Terus dengan suara yang aku pikir sama, Bu, mau minum apa lagi? Aku tetap dengan muka yang masih memandang lukisan, aku cuma bilang, sudah cukup itu aja. Bapakmu aja suruh ke sini, lama banget. Dan terus apa yang terjadi kemudian, Fit? Pas aku balik, dia satu kenalkan saya, ini apa kabar Mbak Vita? Allahu Akbar. Dan pada saat itu aku pengen lari, benar. Pengen lari, dan and you know what? Setelah itu jadi baik. Tapi aku cuman pada saat itu saya excuse-nya, aduh Bapak mohon maaf, aduh Bapak, saya nggak pakai kacamata. Saya bilang gitu. Itu satu. Jadi berarti ada banyak ini satu baru. Itu kebetulan memang pas baru-baru aku kerja di IIC. Nah, jadi masih cuawakannya masih ke bawah lah gitu ya. Enggak. Oh enggak juga, gimana tuh? Kantor juga aku ada saatnya aku cuawaan, tapi ada saatnya aku benar-benar koleris. Terus. Nah, jadi ini kebetulan dengan asistenku, ya. Aku nggak akan nyebut nama asistenku, ya. Kebetulan memang aku sama asistenku ya, kalau dalam situasi yang santai memang kita sama-sama koplak ya, bisa cuawaan ya. Nah, ini kita di satu perusahaan besar BUMN juga terjadi pada dirutnya juga, ya. Nah, ketika itu saya sudah melakukan opening speech di depan direksi dan komisaris. Saya nggak tahu bahwa direktur utamanya terlambat. Dan saya juga nggak familiar bahwa direktur utamanya itu baru. Ya, nah ini sebenarnya miscommunication antara aku dan asistenku. Nah, setelah aku selesai melakukan opening speech, saya keluar, tiba-tiba ada yang mau masuk ke dalam. Terus dengan polosnya, asistenku bilang, Bapak siapa? Tapi itu Bapak diam aja. Nah, aku tambahin lagi, Bapak sudah absen belum? Saya bilang gitu. Kalau belum absen, Bapak nggak bisa langsung masuk ya, Pak. Aku gitu ya. Tiba-tiba ada yang lari dari belakang 2 orang ajudan. Pak Dirut, katanya. Nah, itu yang langsung. Jadi, akhirnya setelah itu aku bilang, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, maafin gitu ya. Aku sampai, nah, karena memang kita pada saat itu tidak familiar itu dirutnya. Yang ada di kepalaku adalah the previous director, gitu loh. Jadi aku langsung, ajudannya dari belakang, Pak Dirut sambil nunggu. Ngasih tahu, itu Pak Dirut, direktur utama. Ya Allah, sementara aku udah galak, Bapak kalau tidak absen, tidak boleh masuk. Aku bilang gitu.
Kalau soal galak tuh aku tahu lah, Fit, bentuknya kamu seperti apa gitu kan. Itu. Ini untung nggak kerekam ya, Fit. Kalau kerekam viral nih kayak yang seperti itu loh, Fit. Ada cerita yang Pak Menteri pergi ke Bali, terus kemudian ada orang bilang, iya Pak, silakan Pak, gini-gini. Terus kemudian orang yang diajak ngomong tadi bilang, yang Pak Menteri yang depan sana gitu, karena semua pakai masker, Fit. Ini untung kamu nggak kerekam ya. Kalau kerekam pasti, wah, saya juga mungkin mengundurkan diri untuk merasa berteman denganmu kalau sampai kerekam dan viral gitu ya. Oke, baik. Saya rasa kita sudah agak sedikit kelewatan jamnya ini untuk interview. Nah, sekarang saya akan kasih kesempatan untuk bertanya ya. Jadi ada pertanyaan pertama karena tadi sudah rada serius. Ya, saya akan bacakan pertanyaan pertama yang nggak serius. Ini kan yang dari tadi belum dibahas. Kan sebetulnya saya punya gambarnya sih, tapi buat nanti aja ya. Kan di iklan, di image waktu itu dikatakan bahwa Vita itu adalah lady runner ya. Kerjaannya tadi sebetulnya lady runner itu, makanya saya suka bilang Lady Vita itu karena sebetulnya kalimat Lady Vita itu kalimat ledekan. Jadi dulu ada temannya Vita yang sekarang sudah almarhum, nggak tahu gimana dia selalu manggil Vita dengan nama Lady Vita. Ya, jangan nangis ya, Fit, kalau saya cerita. Iya, sedih. Ya. Ya, jadi temannya sudah almarhum, ya, dan dia selalu manggilnya Lady Vita, sehingga kita pakai nama Lady Vita itu sebagai ledekan. Sehingga waktu saya bikin image itu, saya bilang sama anak, Pak, ini yang title keduanya apa? Tulisin aja Lady Runner gitu kan. Dan itu menarik. Jadi memang Vita ini suka lari. Ya dulu setahu saya lari dari kenyataan, kalau sekarang lari beneran, gitu ya. Jadi pertanyaannya dari audiens ini, apa sih the strong why Bu Vita menyukai lari? Apa target Bu Vita dari melakukan itu? Maksudnya lari, ya lari beneran, Fit. Bagaimana sehingga bisa punya brand Lady Runner? Oke, ini brand baru katanya. Governance seperti apa yang dilakukan Bu Vita sehingga bisa punya perilaku disiplin lari yang sistematis? Susah banget ini pertanyaannya. Ya, bagaimana jika Bu Vita tidak berlari-lari lagi? Ya, oke. Pertanyaan agak panjang tapi semua terkait dengan lari. Ya, strong why-nya apa? Kan karena gini, katanya kalau orang nanya bagaimana cara Bu Vita berlari, oh saya berlarinya ini gitu. Ini kenapa sih Bu Vita kok berlari? Strong why-nya apa? Targetnya apa yang pengen dicapai? Silakan Bu Vita. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dibilang strong, I'm not. Ya, saya bukan strong lady. Bukan strong lady nih. Pertanyaannya strong why yang bikin kamu lari itu kenapa sebetulnya? Oh, the reason why, strongnya why-nya. Kenapa sih kamu mesti lari gitu kan? Kenapa enggak engklek atau mungkin main bekelan gitu loh? Jawabannya paling mudah soalnya adalah ini mau jawabannya leneh atau jawaban serius? Kalau jawabannya leneh, iya. Ya. Aku tahu kamu nerusin kebiasaan kamu lari dari kenyataan, sekarang lari beneran. Itu jawabannya. Mungkin lari dari kenyataannya. Nah, jadi yang paling pastinya adalah yang paling benar adalah lari beneran. Nah, kenapa kita tiba-tiba suka lari? Sebenarnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya itu orangnya suka challenging, ya. Tapi saya tidak mau terlalu di-exploit gitulah. Nah, saya tuh sebenarnya udah lama sering lari gitu ya, sering lari. Nah, yang karena buat saya tuh selalu kagum sama orang-orang yang misalnya mereka itu ke gym atau tiap hari main alat dan sebagainya. Tapi akhirnya aku pikir, aku lagi cari olahraga yang murah, yang benar-benar di open air dan ya tidak terlalu membebankan gitu loh. Nah, dari situ aku udah mulai sering lari ya. Larinya cuman yang mungkin setiap hari 2 kilo dan sebagainya. Sampai satu saat ada sahabat aku itu ya kebetulan dia suka lari, terus dia bilang bahwa dan kebetulan dia dia itu adalah direktur salah satu bank ya, yang selalu ngadain running gitu loh, race 10K, 5K dan sebagainya. Nah tiba-tiba sahabatku itu bilang bahwa Mbak Fit, yuk kita ikut yuk lari. Nah aku bilang oke. Udah dari situ aku sudah mulai ya. Jadi kayak nyandu. Jadi aku selalu nyari lagi di mana lagi nih ada race. Sampai satu saat
senior aku di Tarakanita melihat aku, dia bilang, yuk kita masuk ke ke komunitas Tarki Runner. Dan kebetulan memang aku itu kan Tarki banget gitu ya. Kenapa ya, dari TK, SD, SMP, SMA aku tuh Tarki. Mungkin sebentar nih, karena dari seluruh Indonesia ini mesti menerangkan sedikit bahwa Tarki yang dimaksud oleh Bu Vita adalah Tarakanita ya. Jadi Bu Vita ini dulu SMA-nya adalah Tarakanita, dari TK, SD, SMP, SMA juga Tarakanita, kalau nggak salah gitu ya Bu Vita ya? Betul. Betul. Oke, silakan lanjut. Dari Tarki Runner gimana? Ya, ternyata saya diajak, udah Fit masuk Tarki Runner, disitulah saya merasa oke, I'm in gitu, just put me in. Dan akhirnya ya sudah, di mana Tarki Runner itu sudah banyak agendanya, minggu depan ini, minggu depan ikut Kanisius Run, minggu depan misalnya Mandiri Run, minggu depan udah aku tinggal pilih-pilih aja, saya mau ini, saya mau ini gitu. Tapi jujur, ya mungkin karena usia juga, dan aku termasuk yang tua di Tarki Runner, yang lainnya masih 20-30-an ya. Nah, sementara kamu 21 kelihatannya kan? Enggak dong, 27. 27, oke. Nah, akhirnya saya berusaha untuk lari, tapi saya nggak ngoyo, saya nggak mengejar pace, saya nggak mengejar waktu. Selama masih di cut off time, buat saya itu apa ya? It's buat happiness. Ya, kalau pagi-pagi lagi itu kan mulai jam 5 pagi atau setengah 6, apalagi kalau di Bali jam setengah 4 udah ngumpul. Nah, itu buat saya nggak tahu ya, lari di udara terbuka itu kayaknya benar-benar release your stress out. Nah, sejak itu udah. Nah, yang buat aku sedih adalah setelah COVID. Jadi yang bisa aku lakukan ya udah lari-lari di balkon ya, di deck rumah ya. Tapi kan itu kan cuma sedikit, jadi kayak orang bego aja gitu, lari muter-muter. Tapi selama itu tetap bisa buat aku keringetan dan sebagainya. Rasanya mungkin tetangga sebelah juga ada yang bilang nih, kayaknya ibu yang sebelah tuh mulai kena stres deh, lari-lari di atas gitu, mungkin ya, Fit ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, yang penting terus sehat ya. Tapi aku juga melihat nih, berdasarkan hasil penelitian investigasi daripada agen rahasia, kamu tuh tidak asal lari loh, Fit. Kamu tuh lari dengan gaya loh. Pakaiannya segala macam, matching segala macam. Oh iya toh ya, itu hasil penelitian mengatakan begitu. Dan kalau kamu mau ngakuin, kamu pernah aku beliin khusus jaket buat lari dari Jepang dulu. Ingat nggak? Sepulang dari Jepang aku kirim langsung ke diri kamu. Coba ceritakan itu, apa namanya, kenapa mesti lari dengan gaya itu loh? Enggak, masa gimana tuh? Buat orang lain kamu gaya, buat kamu sendiri kamu nggak gaya kali, Fit. Enggak. Kalau di foto-foto, kalau kita lagi lari, memang selalu ada kan foto-foto ya. Kalau tahu ada kamera, biasanya ya dada-dada atau whatever. Oke. Masa aku enggak. Gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu laporannya salah berarti ya. Salah lah. Oh, salah ya. Oke deh kalau gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang mungkin agak sedikit serius ya. Pertanyaan serius adalah begini nih. Selamat sore Bu Vita, saya izin bertanya. Ini serius lagi nih. Apa reward dan punishment yang objektif, bukan yang normatif. Jadi reward and punishment yang objektif, bukan yang normatif, bagi perusahaan yang melaksanakan dan tidak melaksanakan GCG, dan siapa yang memberikan reward dan punishment tadi. Jadi kan perusahaan itu kan ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Kalau normatifnya tadi mungkin kan sudah dideklar sama dirimu ya. Sekarang kalau yang sifatnya enggak normatif itu apa dan siapa sebetulnya yang memberikan itu, gitu. Punishment maupun rewardnya. Silakan Bu Vita, ini serius lagi nih, Fit. Seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa CG itu sebenarnya adalah nilai yang dalam pelaksanaannya itu diatur oleh regulator, baik oleh bursa, OJK, Bank Indonesia, tapi CG-nya sendiri adalah ya tadi saya bilang bahwa itu adalah nilai-nilai yang menjadi landasan satu perusahaan itu dilaksanakan. Nah, kalau dibilang punishment secara yang non normatif, ya
karena kita udah bicara pelaksanaannya, pasti normatif gitu loh. Ada semacam teguran. Jadi kalau misalnya ya kita ini aja deh. Jadi gini, dari regulator sendiri itu memberikan suatu panduan ya. Panduan ini namanya adalah comply or explain. Ya. Well, actually you have to comply, or if you don't comply, you have to explain. Nah, itu semacam guideline, ya. Sebenarnya itu tidak normatif, ya. Jadi kalau pada satu level tertentu, misalnya satu perusahaan memang tidak melakukan hal itu, ya tinggal ditulis gitu, dibuat statement bahwa untuk tahun sekian, misalnya kami tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi misalnya ya, itu, tapi rencananya tahun sekian akan kami laksanakan. Jadi tidak benar-benar rigid bahwa harus ada komite nominasi remunerasi, enggak. Jadi panduan ya. Nah, seperti juga misalnya beberapa hal ya, misalnya khususnya masalah gender, ya gender. Yang aku concern banget kalau untuk masalah gender. Nah, padahal ya kalau boleh motong sedikit, saya itu meragukan soal gender kamu sendiri gitu loh. Sementara kamu concern soal gender. Jadi ini agak sedikit kontradiktif. Coba jelaskan dulu. Ya, khususnya masalah gender ya. Jadi kalau memang sih di apa ya di suggestion tuh apa toh diusulkan sebaiknya bahwa di dalam komisaris itu atau komisaris independen itu ada female ya. Nah, itu akan jauh lebih baik. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak ada punishment-nya. Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau memang dilaksanakan, ternyata komisaris independen di satu perusahaan, ini kita bicara perusahaan publik ya, ternyata ada misalnya 2 dari 5 orang, itu kan acknowledgement ya, buat perusahaan itu sendiri gitu loh. Ya, jadi buat aku kalau dibilang tidak menjadi nilai kurang, tapi bisa menjadi nilai tambah barangkali gitu. Betul. Jadi semacam bonus di dalam ini ya, di dalam tanda petik ya. Itu sebenarnya bonus juga buat itu perusahaan. Oh ternyata mereka perusahaan X ini menekankan untuk gender equality gitu. Jadi nggak ada ininya. Gitu. Oke, jadi masih ada pertanyaannya nggak berhenti nih. Gimana coba? Silakan. Atau gini deh, kita bikin sesi formalnya karena janjinya sejam bersama HW, ini sudah tinggal 5 menit lagi sejam gitu kan. Gimana kalau sekarang gini, kita coba atur dulu, kan sudah ada Q&A sebagian, tapi ternyata banyak banget, nggak mungkin diselesaikan dalam forum 1 jam, biar kita tidak melanggar, biar tetap good corporate governance gitu ya, yang sejam saya tutup dulu gitu ya. Terus kemudian setelah sejam saya tutup, saya akan buka semua mikrofon, semua video, mau lanjutin lagi silahkan. Boleh nggak gitu, Fit? Silakan. Jadi gini, saya minta 5 menit buat penutup dulu kali, Fit. Atau mau gimana? Terserah kamu, enaknya gimana. Jadi mungkin sebelum saya ke closing statement, sebenarnya gini aja. Saya sih sering kali ya menerima pertanyaan melalui email, melalui WhatsApp ya mengenai CG itu sebaiknya harus bagaimana dan sebagainya sering. Jadi feel free aja. Saya dengan senang hati. Gitu. Mungkin naluri ngajarnya sih, naluri dosennya kali. Just kidding. Oke. Nah, feel free aja. Oke, jadi kalau gitu kita bikin saya kasih waktu Vita 5 menit untuk bikin closing statement gitu ya. Terus kemudian setelah itu saya akan tutup secara resmi. Setelah saya tutup secara resmi, saya buka lagi namanya after session. Jadi after session semua yang mau nanya langsung silahkan nanya langsung ya. Kalau Vita merasa pas untuk dijawab, kalau enggak nanti disimpan untuk dicari jawabannya, atau kalau misalnya katakanlah ada yang nanti dijawabnya harus lebih private, silakan juga gitu ya Fit ya. Karena kadang-kadang di publik, nanti kalau pada saat after session sudah tidak
di streamingkan ya, agar supaya enak ya. Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu saya akan tutup acara ini. Terus setelah saya tutup, saya akan buka lagi after session. Silakan Ibu Vita, Diani Satyadi. Ya, mungkin closing statement saya nanti tolong dipaparkan aja. Boleh Yuyun, minta gambarnya Yun. Jadi basically good corporate governance is all about commitment of a company to run its businesses in a legal, ethical, and transparent manner, and that the tone must be set at the top. Ups, ini bahasa Inggris semua ini, Bet. Iya, good corporate governance is all about commitment. Komitmen ya dari sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara legal, etis dan dalam transparan, dan bahwa harus diset dari atas ya. At the top itu maksudnya pimpinannya kali, Fit ya. Betul. Jadi gimana tuh? Jadi basically ya atmosfer dari tata kelola perusahaan yang baik itu tidak bisa hanya dari yang middle level. Jadi atmosfernya itu, nilai-nilainya itu justru harus dari pimpinan dari perusahaan itu. Baru di-apply terus ke level-level di bagian bawahnya. Kalau hanya minta ya, jadi kalau pimpinan perusahaan hanya oke, kamu jalanin GCG yang ini, tapi nilainya sendiri nggak embedded ya, merasuk gitu ya. Iya, percuma kalau hanya, apalagi saat ini metodologi research untuk GCG itu mostly hanya model tick mark ya. Jadi mereka begini, tapi kita tidak bisa menilai sampai apakah nilai GCG itu benar-benar merata dari top sampai ke lower level. Itu aja dari saya kalau mau bicara GCG. Oke, thank you so much. So, teman-teman semua, berarti hari ini sesi saya sejam bersama HW dengan mendatangkan tamu yang cantik jelita, sahabat saya selama 35 tahun, Vita Diani Satyadi, yang saya heran seorang wanita yang sangat cowawakan, terus kemudian harus mengurusin yang sifatnya governance, yang pasti governance itu nggak mungkin cowawakan gitu kan, tapi justru bisa membuat yang kaku menjadi lebih hidup gitu ya, sehingga orang itu mau menerima dan kemudian menjalankan ya. Kalau menerima aja nggak mau, gimana mau menjalankan kan gitu ya. Jadi dari situasi seperti itu ternyata nggak selalu harus matching benar-benar, tapi justru bagaimana komitmennya, bagaimana menjalankannya menjadi kunci. Nah, saya secara resmi karena sudah jam 3 saya akan menutup acara sejam bersama HW and Friends ya.